Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, kali ini perdebatan antara pendeta Rudi Yohanes dengan mantan pendeta yaitu Dance Moma. Dance Moma ini adalah seorang mu'alaf yang baru saja menjadi mu'alaf karena beliau adalah seorang pendeta dan akhirnya menjadi mu'alaf. Nah, di dalam diskusi ini sebenarnya kalau berdialog tentang konsep Tuhan di dalam kekristenan dan di dalam Islam, tentu saja Dance Moma ini belum menguasai benar tentang konsep Tuhan atau sifat-sifat Tuhan dan seterusnya di dalam Islam. Namun saya sedikit salut kepada Dance Moma karena ingin belajar tentang Islam dan akhirnya menemukan Islam dan menjadi seorang mu'alaf seperti itu. Nah, seharusnya Pak Rudi ini adalah kalau ingin berbicara tentang konsep Tuhan, maka yang ingin dibicarakan adalah tentang konsep Tuhan di dalam Islam, maka seharusnya berdialog dengan orang-orang Muslim yang sangat mumpuni, yaitu Islam yang memang benar-benar menguasai tentang konsep Tuhan. Kalau bicara tentang konsep Tuhan bersama dengan Dance yang baru saja mu'alaf ini, saya kira Bapak Dance ini masih tetap mempunyai pengetahuan tentang Bible gitu. Seharusnya Pak Rudi ini bertanya kenapa Pak Dance masuk Islam seperti itu, bukan bertanya tentang Tuhan di dalam Islam seperti itu. Nah, Pak Rudi di sini sedikit saya singkat aja ya. Nanti silahkan teman-teman nilai sendiri. Pak Rudi membicarakan tentang firman yang menjadi manusia, yaitu konsep Trinitas di dalam kekristenan. Dan juga Pak Rudi di sini menjadi firman membandingkan firman menjadi manusia dan firman menjadi kitab suci. Nah, sebenarnya di sini sama, posisinya sama. Ketika firman menjadi manusia, kenapa dikatakan Tuhan? Kenapa manusia itu dikatakan Tuhan gitu loh? Firman menjadi manusia Yesus. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan sementara firman menjadi kitab suci? Ini tidak dikatakan sebagai Tuhan kitab sucinya. Nah, ini di sini kan sebenarnya ambigu gitu loh, amburadul. Kalau memang konsisten Pak Rudi ini, seharusnya manusia Yesus itu dikatakan Tuhan. Jika manusia Yesus ini dikatakan Tuhan, maka kitab sucinya pun harus dikatakan Tuhan. Karena firman menjadi kitab suci dan firman menjadi manusia, sama sebenarnya di sini posisinya. Nah, kalau Pak Rudi mengatakan bahwa firman bersama-sama dengan kertas sehingga dikatakan kitab suci, maka Yesus pun begitu, firman bersama-sama dengan daging gitu loh. Artinya tidak layak Yesus dijadikan Tuhan. Seharusnya Pak Rudi ini juga mengatakan Tuhan pada kitab sucinya seperti itu. Yuk kita dengarkan dulu bagaimana penjelasan begitu amburadulnya, muter-muternya Pak Rudi ini tentang menjelaskan konsep Trinitas di dalam kekristenan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Dens. Lagi-lagi saya lihat ternyata Pak Dens waktu di gereja sering duduk di belakang dan tidur. Kenapa saya katakan demikian? Lagi-lagi mengenai Yohanes 1 ayat 1. Pak Dens memikirkan sesuatu hal yang lucu-lucuan saja menurut saya. Ya. Ada orang bicara, siapa itu? Halo? Dimatikan dulu ya. Nah, Bapak ingin tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Bapak juga mengakui Yesus adalah juru selamat. Kalau Bapak tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, maka Bapak juga harus tidak mengakui Yesus adalah juru selamat. Maka Bapak tidak mengakui juga bahwa Yesus itu ada di dalam Al-Quran. Kan demikian. Biar dia tidak menjadi Tuhan di situ. Pahami dulu itu konsepnya. Nah, sekarang bagaimana ketuhanan Yesus? Yesus yang di dunia, betul, diberi kuasa. Pernah nggak Pak Des memang membaca
ayat 1 itu. Ketika Musa diberi sama Tuhan kuasa menjadi Allah, menjadi Yahweh bagi Firaun. Cuman itu hanya bagi Firaun. Artinya di situ suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan lagilah kuasa dari firman-Nya sendiri yang berasal dari dalam dirinya. Di satu sisi Pak Des mengakui bahwa firman Allah itu tetap firman Allah. Pahami dulu. Apakah dia Allah? Iya, perwakilan Allah sekarang di bumi ini tidak ada lagi Allah datang. Perwakilannya apa? Hanya kitab suci itu. Contoh, Pak Des mengarang buku. Apakah buku itu dikatakan miliknya Pak Des? Ya, kepunyaan Pak Des. Apakah tulisan itu suara hati Pak Des? Ya, suara hati Pak Des. Pemikiran Pak Des? Ya, pemikiran Pak Des. Apakah itu cerminan Pak Des? Ya, cerminan Pak Des. Isinya. Tapi apakah buku Pak Des? Jelas tidak. Karena buku itu sudah berbeda bendanya ya maksudku ya. Dan tidak firman tidak bersama-sama dengan Allah, tapi firman bersama-sama dengan buku. Maka dinamakanlah kitab suci. Tetapi isinya tetap itu firman Allah. Tetap itu berasal dari Allah. Dari Bapa di surga lah aku bilang daripada Allah ya. Nah di sini Pak Rudi mencoba mulai berbelit-belit. Sebenarnya gini ya. Ketika Pak Rudi tadi mengatakan bahwa firman perwakilan Tuhan di bumi ini sekarang ini tidak ada, sehingga yang ada itu kitab suci. Kalau dulu itu firman itu perwakilan Tuhan itu adalah manusia atau manusia Yesus gitu. Ini sebenarnya sama gitu loh. Ketika Yesus menjadi perwakilan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, maka sebenarnya Yesus tidak layak untuk dijadikan Tuhan gitu loh. Sama saja perwakilan Tuhan saat ini adalah kitab suci misalkan, maka tidak layak kitab suci itu untuk dituhankan. Nah ketika Pak Rudi mengatakan contohnya gini, firman telah menjadi buku misalkan, ini tidak bisa buku itu atau firman telah menjadi kitab suci misalkan, ini tidak bisa kitab suci ini dijadikan Tuhan. Begitu juga firman telah menjadi Yesus, firman menjadi manusia Yesus, maka Yesus ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan gitu loh, tidak layak gitu loh. Artinya di sini ada sebuah proses gitu loh. Maha suci Allah dari segala proses. Karena segala sesuatu yang mengandung proses itu pasti tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena segala sesuatu yang berproses itu adalah ciptaan. Segala sesuatu yang disebut ciptaan itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Segala sesuatu yang mempunyai awal, artinya Yesus ini kan mempunyai awal. Ketika mengandung, hamil, dan seterusnya lahir ke dunia, ini adalah sebuah awal gitu. Awal adanya dagingnya Yesus, ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan seperti itu. Maka Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Dan lagian gini ya, segala sesuatu yang berproses, mengandung proses ini adalah bukan Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan. Berarti di sini Pak Rudi menuhankan suatu ciptaan seperti itu. Yuk lanjut. Jadi pahami dulu konsep ketuhanan Yesus. Pak Des, sebenarnya saya ingin bertanya sama Anda kalau Anda siap, biar gampang kita melihat Tuhan itu bagaimana. Apakah sekarang Anda sudah memeluk agama Islam? Apakah Pak Des bisa membedakan apa itu Allah, apa itu kalamullah, apa itu zat? Kalau mampu silakan jawab. Kalau tidak mampu saya bicara hal lain. Silakan. Ya. Allah SWT adalah sang pencipta. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Dan zat itu adalah bentuk hakikat Allah itu sendiri. Saya tidak perlu panjang lebar. Begitu saja jawaban saya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nama Tuhan gitu loh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebuah nama Tuhan itu sendiri. Sedangkan dat ini adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Tritunggal. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nama Tuhan itu sendiri. Sedangkan dat ini adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Terus dan kalam ini adalah firman atau kalam Allah atau firman Allah gitu loh. Firman. Nah, firman di sini kalau Pak Rudi mengatakan ini itu Trinitas juga, maka ini konyol Pak Rudi ini. Coba bandingkan.
kita ya, kalau misalkan nama Tuhan kita siapa? Allah, itu namanya. Terus pribadi yang disebut dengan dat itu adalah pribadinya Allah atau wujudnya Allah, pribadinya Allah, datnya Allah. Terus kemudian kalam itu firmannya Allah yang disebut dengan firman Allah, berfirman, Allah berkalam dan seterusnya. Itu firmannya Allah. Ini adalah apa ya? Ini adalah namanya, datnya dan kalamnya gitu loh. Beda dengan konsep Trinitas. Kalau Trinitas Bapaknya di sorga, Roh Kudusnya di awang-awang, Yesusnya di sungai. Ini apa ya, sesuatu yang berpisah tetapi mau dipaksakan jadi satu oleh Pak Rudi ini. Ibarat gini ya, satunya di Jawa, satunya Surabaya, satunya di Manado gitu. Satunya Jakarta, satunya Surabaya, satunya di Manado, tapi disebut satu. Maka ini disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bukan benar-benar satu gitu loh. Tetapi ini satu, disebut satu. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini namanya apa ya, seperti orang Manado, orang Jawa, orang Jakarta. Ini berbeda-beda tetapi tetap satu. Bukan benar-benar satu kepribadian, bukan esa, bukan apa namanya ya, bukan bukan benar-benar satu. Berbeda tetapi satu gitu. Satu tujuan gitu. Satu bangsa seperti itu. Jadi kalau pribadinya memang beda gitu loh. Dan tidak bisa Jakarta dikatakan Surabaya, Surabaya dikatakan Manado, Manado disebut Surabaya. Gak bisa itu. Gak boleh. Begitu juga dengan konsep Trinitas. Jadi Bapa tidak bisa dikatakan Yesus, Yesus tidak bisa dikatakan Bapa, Roh Kudus tidak bisa dikatakan Yesus, seperti itu. Ini berbeda. Yesus, Roh Kudus, Bapa, ini tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda, situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, seperti itu. Seperti itu. Dan lagian kalau Bapa itu di sorga, Yesus di awang-awang, terus kemudian Roh Kudus di awang-awang, Yesus di sungai. Ini menunjukkan bahwa Tuhannya Pak Rudi ini butuh pada sebuah tempat. Artinya di sini lebih dulu tempatnya daripada Tuhannya Pak Rudi, seperti itu. Karena Tuhan butuh tempat, yaitu di sorga, di awang-awang, dan di bumi, seperti itu. Segala sesuatu yang membutuhkan tempat itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena yang membuat tempat itu Tuhan sebenarnya. Yang membuat tempat itu, sebelum tempat itu ada, Tuhan sudah ada. Nah, kalau Pak Rudi mengatakan Tuhannya Pak Rudi berada di sorga dan datang dari sorga, kembali kepada sorga, berarti di sini Tuhannya Pak Rudi lebih dulu sorga daripada Tuhannya Pak Rudi. Seperti itulah. Ini apa, menurut saya sangat-sangat sesat dan menyesatkan, karena pandangan Pak Rudi Tuhan berada dalam sorga. Nah, padahal sorga itu bukan tempatnya Tuhan. Sorga itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, itu buat manusia, buat makhluknya gitu loh. Karena apa? Sorga itu juga makhluk, sorga itu ciptaan. Jadi yang berada di dalam sorga itu pasti ciptaan, seperti itu. Kalau Tuhan itu sebelum sorga diciptakan, Tuhan sudah ada gitu. Nah, kalau Tuhannya Pak Rudi dari sorga, berarti duluan sorganya daripada Tuhannya, seperti itu. Itulah kesesatan Pak Rudi. Yuk lanjut nih. Oke, terima kasih. Pak Nel sampai sana Bapak mengatakan sudah Tritunggal itu. Bapak bilang zat itu adalah bentuk Allah itu sendiri. Berarti tanpa bentuk itu dia bukan Allah. Tanpa zat dia bukan Allah. Artinya dia tergantung kepada zatnya. Sekarang jelaskan bagaimana kalamullah hubungannya dengan Allah. Apakah kalamullah berasal dari Allah? Apakah kalamullah itu hadir bersama-sama dengan Allah? Ataukah dia datang belakangan? Nah, di sini Pak Rudi ya, Pak Rudi ini tidak paham tentang apa itu kalam Allah, apa itu Allah, apa itu dat gitu loh. Tidak paham sebenarnya Pak Rudi ini. Pak Rudi ini mempunyai pemikiran seperti seperti dalam konsep kekristenan, seperti keyakinan mereka gitu loh. Padahal di sini Allah itu adalah sebuah nama diri Allah. Namanya itu Allah. Jadi sesembahan atau Tuhan itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya.
Terus kemudian dat ini wujudnya Allah. Yang disebut dat ini adalah wujudnya Allah. Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu dat. Allah itu adalah datnya, pribadinya gitu loh. Itu namanya dat. Bidati, dengan datnya Allah itu sendiri, atau wujudnya Allah itu sendiri. Terus kemudian kalam. Kalam ini firmannya, firman Allah gitu loh. Bukan amburadul seperti konsep Trinitas. Coba kalau Trinitas ini kan begini. Bapa di sorga, anak di sungai, Roh Kudus di awang-awang. Ini tempat berbeda, situasi berbeda, keadaan yang berbeda, seperti itu. Maka ini menurut saya tidak layak untuk dituhankan. Jadi karena apa? Tiga di tempat yang berbeda mau disatukan gitu loh. Nah makanya kadang-kadang orang-orang Kristen seperti Pak Rudi ini, kalau ditanyain terus kapan Yesus ini menjadi Tuhan gitu loh. Ya Tuhan katanya. Tapi kadang-kala disebut manusia. Apakah setelah menjadi manusia ini bukan Tuhan? Contohnya gini ya. Ketika Yesus ditangkap dan diadili, dan diobok-obok sama Romawi misalkan gitu, atau disalibkan oleh Romawi misalkan gitu di dalam versi kekristenan. Apakah itu bukan Tuhan? Ketika dia katanya itu manusianya. Nah, ketika menjadi manusianya itu apakah bukan Tuhan seperti itu? Ketika manusia, apakah bukan Tuhan gitu loh. Berarti di sini kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Inilah yang membingungkan di dalam konsep Trinitas itu, seperti itu. Yuk lanjut. Kalau mampu jelaskan. Kalau tidak, saya lewatkan. Silakan. Ya, saya kembali mengulas apa yang telah sampaikan tadi. Ketika Allah keluarkan firman Allah, maka terbentuklah isi Bible ini. Saya tetap katakan isi Bible ini adalah firman Allah. Isi Bible ini berasal dari Allah. Tetapi kalau saya tanya pada seseorang apakah Alkitab ini adalah Allah, dia tidak. Yang berasal dari Allah yaitu firman itu di dalam. Karena Alkitab sama dengan buku. Ya. Karena Allah itu adalah sang pencipta, dirinya ada akal, ada kemauan, ada kehendak, ada sesuatu yang dia akan sampaikan. Itulah kalimat Allah, itulah kalimat Tuhan. Nah sebenarnya Pak Dance ini kan baru mualaf, jadi dia itu saya maklumi dia tidak begitu menguasai tentang Islam seperti itu. Bagaimana Tuhan tentang Islam? Nah kalau menurut Islam, kalau menurut saya pribadi, Allah itu adalah Sang Maha Pencipta. Allah itu menurunkan kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, namun bukan Bible seperti itu. Jadi yang umat Islam percayai di situ bukan Bible seperti itu. Bible itu banyak sekali ayat-ayat yang tidak ada di dalam kodeks Sinaiticusnya gitu. Artinya kodeks atau catatan atau kodek-kodek tertua yaitu seperti kodeks Sinaiticus misalkan, di situ tidak tertulis berbeda dengan kitab Bible yang versi LAI. Ini banyak sekali yang ditambah-tambahin di dalam Bible versi LAI ini seperti itu. Jadi tidak ada tertulis seperti Matius dan seterusnya. Itu di dalam naskah aslinya itu tidak ada, tapi tiba-tiba di dalam Bible versi LAI-nya itu tiba-tiba ada gitu loh, seperti itu. Ini dari mana gitu loh, kok tiba-tiba ada tambahan gitu loh. Ini sebenarnya bukan ini yang Islam percayai, bukan Bible. Yang Islam percaya, Islam mempercayai bahwa kitab suci dulu
itu adalah Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Sekarang mana? Ya gak ada. Untuk itulah karena Injil ini sudah dirubah-rubah oleh para penyesat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kembali agar supaya menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia seperti itu. Agar apa? Agar manusia tidak tersesat, maka Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an ini agar supaya dijadikan pedoman bagi umat yang benar-benar ingin mencari kebenaran seperti itu. Yuk lanjut. Ya. Kalau begitu saya ingin tanya, coba Anda sebut dalam Bible itu Tritunggal. Kata Tritunggal, ini kata Tritunggal. Coba Anda sebut dalam Bible. Oke, terima kasih. Kata Tritunggal. Ya. Sampai sekarang Pak Dens tidak paham apa itu kalamullah. Kalau yang dituliskan di dalam kitab suci itu memang bukan Tuhan, karena firman bersama-sama dengan kertas. Namanya kitab jadi percakapan atau sedang terjadi hubungan. Contoh Pak Dian sekarang bicara, saya nggak lihat fotonya. Saya nggak, apakah begitu sulit untuk memahami hal tersebut? Semoga bisa dipahami. Tapi kalau nggak bisa dipahami, ya bagaimana lagi saya harus berkata-kata ya? Oke, sekarang mengenai Tritunggal. Mana di dalam Bible tertulis secara terang-terangan Tritunggal. Kalau mau dibilang jujur-jujuran, memang tidak ada tertulis Tritunggal, nggak ada. Ya. Tetapi kami mengambil konsep itu dari mana? Pertama dari Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita itu jamak, menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah di sini di dalam katanya Pak Rudi ini di dalam kitab Kejadian ada tertulis baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dengan kita seperti itu. Nah pertanyaannya kita di situ siapa gitu? Ini jelas serupa dengan kita. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Coba Anda lihat. Berarti di sini kalau disebut kita ini otomatis sudah lebih dari satu gitu loh. Artinya di sini Tuhannya Pak Rudi ini lebih dari satu gitu loh. Artinya 1, 2, 3, 4, 5 bisa saja 10 orang gitu loh. Kita karena ada kalimat kita. Baiklah menciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Masa ini perkataan Tuhan gitu loh. Ini menurut saya sudah janggal ya di dalam Kejadian 1 nomor 1 ini. Yuk ini lanjut. Maka kami hanya bisa merujuk kepada manusia yang diciptakan si Adam. Si Adam punya tubuh, itulah Kejadian 1 ayat 1 cerminannya. Si Adam punya roh, itulah Kejadian 1 ayat 2 cerminannya. Si Adam punya suara, itulah Kejadian 1 ayat 3. Nah di situ Pak Rudi mengatakan Kejadian 1 itu pajak Adam punya tubuh. Kejadian 2 Adam punya roh. Kejadian 3 Adam punya jiwa kalau nggak salah ya. Di situ Pak Rudi mengatakan Trinitas atau Tritunggal, konsep Tritunggal. Padahal di sini ya Adam itu namanya, tubuhnya ya Adam, rohnya di situ juga, terus kemudian jiwanya di situ juga di satu tempat yang sama. Contohnya ketika Adam berada di Jakarta, rohnya di Jakarta, tubuhnya di Jakarta, terus namanya di Jakarta, jiwanya di Jakarta, seperti itu. Tetapi kalau Trinitas versi kekristenan ini beda. Bapaknya di sorga, Roh Kudusnya di awang-awang, Yesusnya di sungai di dunia gitu loh. Bagaimana ini bisa disamakan dengan istilah Kejadian 1 nomor 1 sampai nomor 3 tersebut gitu loh. Ini ini cuman cocokologi aja sebenarnya Pak Rudi gitu loh. Gak cocok gitu loh. Sehingga ketika Trinitas mengacu kepada Kejadian 1 nomor 1 sampai 3, maka Pak Rudi di sini telah salah mengambil format gitu loh. Maka salah mengambil dalil tentang Trinitas.
Karena Trinitas di dalam kekristenan itu Bapaknya di sorga, Roh Kudusnya di awang-awang, Yesusnya di bumi, di sungai. Ini tempatnya pun berbeda gitu loh. Kalau dikatakan ini sama seperti yang di Kejadian 1, Pak Rudi ini di sini menurut saya sedang ngigau dan sedang menghayal sesuatu yang dipaksakan aja oleh Rudi Yohanes. Yuk, next lanjut. Jadi terwajawatakan di dalam sebuah ayat. Paham itu? Kami juga mengimani Tuhan yang Esa. Esa yang bagaimana? Di dalam satu kesatuan. Sama dengan Pak Des tadi menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat, bentuknya zat. Artinya tanpa zat dia bukan Allah. Artinya Allah terikat kepada zat. Sekarang kalamullah. Apakah tanpa kalamullah Allah itu tetap dikatakan Allah? Itu PR Pak Des. Ya, tolong lagi nih. Nah, Pak Rudi ini sebenarnya apa ya, ngacau dan tidak paham. Seorang pendeta pemahaman sederhana aja gak paham-paham. Ini menurut saya sangat menyedihkan ya. Seorang pendeta apa ya, tidak paham tentang ini, itu menurut saya sih sangat disayangkan ya. Padahal di situ Allah itu adalah sebuah nama, terus kemudian nama Ad-dat itu adalah pribadi Allah. Artinya di sini Allah itu adalah nama datnya itu adalah Allah. Nama pribadi Tuhan itu adalah Allah. Nama Ad-dat itu adalah Allah. Terus kemudian yang disebut dengan kalam itu firman-Nya Allah. Ini bukan seperti kekristenan seperti itu. Kalau kekristenan kan gini, Bapaknya ada di sorga, Roh Kudusnya di awang-awang, kemudian Yesusnya di bumi. Itu masih hidup lagi walaupun pisah gitu loh. Artinya di sini Yesus punya jiwa sendiri, punya roh sendiri, punya punya badan sendiri, Roh Kudusnya punya bentuk sendiri, hidup sendiri, terus Bapaknya punya roh sendiri, punya ini sendiri, semuanya sendiri-sendiri tapi dipaksa agar supaya dikatakan satu. Sehingga apa? Trinitas ini adalah 3 komunitas sebenarnya. Dipaksa, ibarat gini, orang Jakarta, orang Manado, orang Surabaya, semua ini mau dipaksakan agar supaya diakui jadi satu. Artinya disebut Jakarta itu Manado, Manado itu Jakarta, dipaksa seperti itu gitu loh. Padahal ini namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu loh, satu tujuan, satu misi gitu loh. Ya sama sebenarnya di dalam konsep Trinitas itu seperti itu juga gitu loh. Ketika Pak Rudi mengatakan kalam dan asma itu dikatakan Trinitas seperti di dalam Kristen, berarti Pak Rudi di sini tidak paham gitu loh. Menurut saya ini Pak Rudi ini sedang ngacau gitu loh. Yuk Nick lanjut. Gara-gara diganggu admin ini. Sebentar. Tadi Pak Des bilang zat itu bentuknya. Kalau dibilang bentuk dengan Allah itu tidak sama, artinya Trinitas bukan bentuk hakikatnya, bukan bentuk hakikatnya. Nah, apalagi hakikat berarti itu tunggal. Tinggal memenuhi tinggi sekarang suara itu kalamullah itu. Apakah kalamullah itu adalah dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Apakah kalamullah itu datang alfa dan omega atau datang belakangan? Jawablah dulu mengenai kalamullah itu. Nah, ternyata di sini Pak Rudi ini benar-benar tidak tahu, tidak paham tentang Pak Rudi menyamakan bahwa di dalam Islam itu ada Trinitas seperti Pak Rudi mengatakan ada asma Allah, ada zat Allah dan juga ada kalam Allah. Nah, sebenarnya di sini Pak Rudi, yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah adalah nama. Asma adalah nama daripada zat itu sendiri. Namanya ini adalah Allah.
Ya, namanya adalah Allah. Sedangkan ad-dat ini adalah pribadi Allah itu sendiri. Wujud Allah itu sendiri. Itu dat. Wujud Allah atau dat Allah ini namanya. Datnya ini namanya itu nama. Itu adalah dat Tuhan itu sendiri yang bernama Allah. Kemudian kalam, firman. Ini adalah firman Allah gitu loh. Bukan seperti di dalam kekristenan. Kalau di dalam Kristenan kan beda. Bapak punya nama sendiri, Roh Kudus punya nama sendiri, terus kemudian Yesus punya nama sendiri. Terus Bapak punya tempat sendiri, Roh Kudus punya tempat sendiri, Yesus punya tempat sendiri. Bapak di sorga, Roh Kudus di awang-awang, Yesus di sungai Yordan atau di sungai sedang dibaptis. Ini menunjukkan bahwa Tuhannya Trinitas di dalam kekristenan itu satunya di sorga, satunya di awang-awang, satunya di bumi gitu loh. Ini yang dipaksakan agar supaya dikatakan Esa. Ini yang dipaksakan agar supaya dianggap menjadi satu. Ya gak bisa gitu loh. Kalau misalkan gini, saya lah jangan jangan bicara konsep Tuhan di dalam Islam dulu. Contoh saya analogikan begini. Dat itu adalah tubuh saya ini adalah dat misalkan gitu. Namanya saya adalah Hasan. Saya punya kalam. Artinya saya punya suara. Seperti itu. Saya punya suara. Jadi suara saya sendiri, tubuh saya sendiri, dan juga nama-nama saya sendiri di tempat yang sama gitu. Kalau saya di kamar, ya saya di kamar. Sifat saya di kamar, tubuh saya di kamar, dan seterusnya. Kalau saya ke Jakarta, saya ke Jakarta, tubuh saya di Jakarta, jiwa saya berada dalam tubuh saya di Jakarta juga, kan seperti itu. Nah, kalau konsep Trinitas di dalam kekristenan beda. Bapaknya di sorga, Roh Kudusnya di awang-awang, Yesusnya di bumi. Ini yang dipaksa agar supaya diakui menjadi satu gitu loh. Ibarat gini, ada Pak Rudi, ada Pak Rudi di Jakarta, Pak Dance di Manado, terus kemudian ada satu si Ustadz Zuma di Surabaya misalkan. Jadi antara Ustadz Zuma Surabaya, Pak Rudi di Jakarta, Pak Dance di Surabaya, ini mau dipaksa agar supaya diakui menjadi Trinitas, agar mau dikatakan Esa. Ya gak bisa. Begitulah posisi konsep Tuhan di dalam kekristenan. Yuk kita lanjut next. Nah beginilah ketika
dikatakan misalkan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kemudian di ayat 14-nya, kemudian di nomor 14-nya, maaf ya, saya apa ya, ada teguran dari rektor ini ya, jangan menyebut ayat gitu, seperti itu. Tetapi di nomor 14-nya, Yohanes 1 pasal 1 di nomor 14-nya ini dikatakan seperti ini. Firman telah menjadi manusia. Nah, ini kalimat ketika firman menjadi manusia ini adalah sebuah proses gitu loh. Firman menjadi manusia, maka manusia itu dituhankan oleh orang Kristen. Tetapi ketika firman menjadi kitab suci, kenapa tidak mau gitu loh? Tidak mau menuhankan kitab suci. Padahal ini sama sebenarnya. Firman menjadi daging. Dagingnya firman menjadi daging, maka yang daging itu diberi nama Yesus, maka kemudian disebut dengan Tuhan. Nah, sekarang firman menjadi kitab suci. Kenapa kitab sucinya tidak bisa dikatakan Tuhan gitu loh? Padahal kalau mau jujur, mau konsisten, seharusnya keduanya harus dipanggil Tuhan gitu loh. Kitab sucinya dianggap Tuhan, Yesusnya pun dianggap Tuhan gitu loh. Kalau memang Pak Rudino mau konsisten seperti itu ya. Nah, sampai disitulah dialog-dialog antara Pak dan seorang baru saja mualaf dan Pendeta Rudi Yohanes. Nah, Pak Pendeta Dance ini menemukan Islam beberapa hari yang lalu. Mungkin beliau tidak begitu memahami tentang Tuhan di dalam Islam. Mudah-mudahan beliau selalu belajar tentang Islam, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan channel ini diberikan hidayah oleh Allah dan juga dimudahkan segala urusannya, dan dijadikan orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Mari kita berdoa semua, mudah-mudahan kita yang bergerak di bidang dakwah lintas agama ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.